Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Inara Kitchen. Di video kali ini saya akan membuat nastar klepon. Walaupun namanya nastar klepon, tapi ini enak banget loh. Tampilannya aja mewah seperti ini. Yakin teman-teman gak mau coba buat di rumah? Tonton videonya sampai habis ya, karena di akhir video ada anakku nyobain, reaksinya lucu banget. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Pertama-tama kita buat isiannya terlebih dahulu ya. Ini adalah unti kelapa, campuran dari kelapa kering dan gula merah. Didihkan 100 ml air putih. Setelah airnya mendidih, masukkan 100 gram gula merah. Gula merahnya diiris-iris terlebih dahulu supaya mudah larut di dalam air. Diaduk terus ya supaya tidak gosong. Setelah gula merahnya mendidih seperti ini, kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Untuk tepung maizenanya sebaiknya kita larutkan dengan sedikit air, baru kita masukkan. Kita aduk terus seperti ini supaya tidak gosong bagian bawahnya. Masukkan setengah sendok teh garam, kemudian diaduk kembali sampai mengental dan juga mendidih. Setelah mengental dan mendidih seperti ini, masukkan 80 gram kelapa kering. Untuk kelapa keringnya kita bisa beli di bahan toko kue atau kita bisa membuatnya sendiri. Di sini saya membuatnya sendiri dan ini adalah setengah butir kelapa yang berukuran besar. Airnya kita peras terlebih dahulu supaya disangrainya lebih cepat. Di sini saya menyangrainya kurang lebih 40 menit dengan menggunakan api yang kecil sekali. Dan juga kita bisa menambahkan daun pandan kalau suka ya. Oh ya teman-teman, proses ini sebaiknya kita lakukan sebelum kita membuat adonan nastarnya. Misalkan pagi-pagi kita membuat isian kelapanya, dan siangnya baru kita membuat adonan nastarnya. Kita kembali ke proses sebelumnya ya. Kita aduk-aduk terus sampai airnya susut. Setelah airnya susut seperti ini, dan ini harus benar-benar kita aduk, karena kalau kita tidak aduk dia pasti akan gosong. Nah, seperti ini sudah mengental dan juga airnya sudah susut. Kemudian kita angkat, masukkan ke dalam mangkok anti panas dan dinginkan. Nah, kalau udah dingin seperti ini, kita bentuk-bentuk unti kelapanya untuk isian nastar. Kita ambil kecil saja seperti ini. Jika teman-teman ingin bentuknya dan ukurannya sama, teman-teman boleh menimbangnya ya. Dan kita lakukan sampai habis. Kita buat adonan nastarnya terlebih dahulu ya. Di sini saya tidak menggunakan telur.
Masukkan 200 gram margarin. Teman-teman bisa memakai merek margarin apa saja ya. Aduk perlahan. Masukkan 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset susu kental manis. Aduk kembali asal tercampur rata aja ya. Kemudian kita masukkan 2 tetes pasta pandan. Diaduk-aduk kembali. Kemudian kita masukkan 25 gram susu bubuk. Di sini saya menggunakan susu bubuk merek Denkau. Dan masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 250 gram terigu protein rendah. Terigu protein rendah di sini contohnya seperti kunci biru. Masukkan secara bertahap. Kita aduk di sini sampai benar-benar rata. Di sini saya menggunakan tangan yang saya sudah cuci bersih ya. Kita aduk sampai benar-benar tercampur semuanya. Nah, seperti ini adonannya sudah tercampur rata. Setelah adonan nastarnya selesai, kita ambil adonan nastarnya secukupnya aja. Kita pipihkan, lalu kita masukkan isiannya unti kelapa. Kita rekatkan, kemudian kita bulatkan. Lakukan semuanya sampai habis ya. Nah, teman-teman, di sini saya memanggangnya menggunakan wajan ya, tidak menggunakan oven. Walaupun menggunakan wajan, tetapi hasilnya tidak gosong loh teman-teman. Nastarnya kita tata di atas sarangan kukusan. Sarangan kukusannya kita olesi margarin tipis-tipis, lalu kita alasi dengan kertas roti. Kertas roti di sini fungsinya supaya bagian bawah nastarnya tidak gosong. Kemudian kita panaskan wajannya. Kita panggang selama kurang lebih 25 menit. Inilah dia hasilnya setelah 25 menit kita panggang. Kita lihat ya, apakah bagian bawahnya gosong? Tuh, tidak gosong kan teman-teman? Sementara kita menunggu nastarnya benar-benar dingin, kita buat olesan untuk nastarnya. Kita masukkan 1 butir kuning telur, 1 sendok makan susu, 1 sendok makan minyak goreng, dan secukupnya pasta pandan. Kita aduk-aduk seperti ini. Kita poles nastarnya seperti ini. Kita lakukan semuanya sampai habis.
semuanya kita poles sampai habis. Jangan lupa kita memberikan toppingnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kelapa kering untuk toppingnya. Kemudian kita panggang kembali sekitar 10 menit. Dan setelah 10 menit nastarnya sudah matang, lalu kita angkat. Nah, inilah dia teman-teman, nastar kleponnya sudah jadi. Ini sangat enak banget loh teman-teman. Silahkan mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah!